Hai, selamat pagi adik-adik, pagi Bang Sen, pagi Bang Anto, pagi Bang Evan, pagi juga adik-adik semua. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Wah, seneng gak Bang Samuel? Seneng gak? Bener ya, apalagi Kak Ade nih seneng banget. Udah dari bulan Maret, baru ini loh Bang saya tampil di rumah, padahal cuma bisa ngeliatin doang ya. Terus Bang Samuel ada mau sapa adik-adik gak pagi? Oh iya, apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu juga buat Amang dan Ina. Oke Kak, langsung aja kita mulai Kak, kayaknya semua orang udah gak sabar. Ya, kita mau di sini apa mau ke belakang Bang? Ke belakang aja, biar bersama-sama. Sip, bentar ya. Oke, kita mulai, kita bernyanyi untuk sembari pemanasan dulu Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu medley Kak. Selamat pagi Tuhan, matahari bersinar terang, kawanku ini hari Minggu. Sip. Oke, ayo Bang. Capek Bang? Belum panasan. Iya, baru mulai ya Bang. Masa udah capek. Sebelum kita masuk ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita ya Bang ya. Adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran. Kita mau mulai ibadah kita angkat pujian saat pagi hari. Yuk Bang Anto, Bang Evan. Oke, untuk memulai ibadah kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat berkat-Mu, nafas kehidupan yang masih diberikan kepada kami, matahari yang bisa kami lihat kembali di hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Kami di sini
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan ibadah ini agar berjalan dengan baik, dijauhkan dari gangguan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami, serta kami semuanya, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik, Bang Sam, jangan lupa loh, kalau tiap pagi itu harus berdoa. Iya Kak, kalau setiap pagi kita itu sudah bisa buka mata, bisa menghirup udara segar, Betul. bisa melihat matahari pagi, itu semua karena berkat dari Tuhan. Oke Kak, karena kita pagi hari ini sudah bisa melihat matahari, sudah bisa menghirup udara segar, itu kita nyanyi lagu Surya Bersinar. Sip. Oke Kak, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat. Ya, kita hukum Tauratnya diambil dari hukum Taurat keempat. 1, 2, 3, 4. Apa tuh ya Bang ya? Itu loh Kak, yang setiap hari Minggu kita harus ngapain yang Oh iya. Karena sekarang hari Minggu, biar kita tahu kita harus ngapain sih hari Minggu. Gitu. Abang udah hafal? Hafal dong. Aku aja yang nyebutin ya Kak ya. Boleh. Ayo, Bang. Adik-adik juga bisa ikutin di rumah. Hukum Taurat keempat. Abang sebutkan hukum Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, buat tepuk tangan dong Bang. Wah, hebat Bang Sam. Kalau Kak Ade cuma apanya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya. Tapi harus dihafal ya Bang ya. Harus dihafalkan. Besok adik-adik sama-sama hafalin ya. Hukum Taurat ada 1 sampai 10. Itu tertulis di mana Bang? Di 2 loh batu ya. Jadi Abang Sam hafal, nih tugas Kak Ade juga hafalin. Bang Evan hafal nggak? Sedikit hafalin juga Bang Anto? Nah, dikit juga. Sedikit lama-lama jadi bukit. Oke. Terus Bang Sam, Ya, tadi hukum Taurat udah. Kadang-kadang saya suka sedih deh Bang Sam. Kenapa juga? Kayak kadang suka nggak disayang, tapi sebetulnya pasti ada yang sayang nih. Bang Sam ada nggak yang sayang? Ada papa, mama. Kalau aku sebutnya ayah, mama, gitu. Adik, kakak, pasti sayang sama aku. Tapi ada yang lebih sayang sama kita. Gitu. Siapa tuh Bang? Tuhan Yesus pasti sayang kita semua dong. Sayang kakak, sayang Bang Evan, sayang Bang Anto, sayang adik-adik dan orang tuanya di rumah. Wah, jadi Kak Ade, Bang Sam, Bang Evan, Bang Anto, dan adik-adik semua disayang sama Tuhan Yesus ya Bang ya? Iya Kak, disayang sama Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian lagi Kak. Kita akan nyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Yuk.
Kita sekarang akan membaca epistel ya. Epistel di minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 16. Oke, epistel kita dari Roma 12 ayat 16. Siapa yang baca Kak? Bang Sam aja deh. Oke, yowes. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Tuh, Alkitab kita sudah mengajarkan seperti itu ya Bang ya. Iya. Bahwa tadi kita jangan menganggap diri kita pandai, tetapi harus terus belajar. Hebat ya Bang. Tuhan sudah memang merencanakan bahwa seluruh kepandaian itu sebetulnya ada di dalam Alkitab. Tapi ngomong-ngomong Alkitab nih Bang, tahu nggak Alkitab itu ada berapa kitab? Dari semuanya ada 66 kitab. Wow, 66 banyak ya. Dibaca tiap hari nggak tuh Bang? Harus dibaca setiap hari. Ya. Ada namanya apa tuh Bang kalau baca Alkitab tiap hari? Saat teduh. Saat teduh. Ya, saat teduhnya boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Bisa juga Kak, bisa sendiri, bisa sama keluarga juga. Ya. Gitu. Paling enak sama keluarga ya Bang, supaya ada yang pimpin. Ya. Nah, tapi Abang hafal gak tuh? Hafal dong, apalagi kalau misalkan yang itu tuh Kitab Perjanjian Baru. Wah, yang lagunya ada kan lagunya itu Matius, Markus itu. Sama. Yaudah, gimana kalau kita nyanyiin lagu itu Kak? Sip, ayo deh Bang. Oke, kita nyanyikan lagu Perjanjian Baru. Tadi Bang udah ada hukum Taurat ya, terus sudah ada epistel. Epistel itu tadi dari ayat hafalan ya Bang? Dari ayat hafalan. Nah, Abang tahu nggak kalau adik-adik di rumah itu setiap hari tetap semangat loh menghafal firman Tuhan Bang? Oh iya. Iya. Nah Bang, epistel itu diambil dari ayat hafalan ya Bang ya? Iya. Nah untuk sekarang kan minggu pertama Oktober ya Bang ya. Tapi kita masih tampilkan anak-anak yang menghafal ayat hafalan bulan September. Abang mau lihat gak? Kalau anak-anak itu pasti pinter-pinter loh Bang. Pasti jago-jago. Kita saksikan ya Bang ya. Yuk saksikan. Nama aku Valentino Balaja. Hafalan bulan September adalah Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau menghadapkan perjamuan, udahlah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Halo, nama saya Angelika dari kelas Tanggung. Ayat hafalan bulan September adalah Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin,
orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Salam sehat. Nah, keren-keren ya Kak? Yang Mantul. bulan September. Iya. Nah, bulan ini sudah ada ayat hafalan baru. Setiap bulan ada yang baru ya Bang ya? Ada yang baru. Nah, ini juga harus dihafal oleh adik-adik. Ayatnya dari Roma 12 ayat 16. Oke? Roma 12 ayat 16. Adik-adik udah tahu? Udah dapat di Alkitabnya? Oke. Abang bacakan ya untuk kita ya. Iya. Oke. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Iya. Oke, nah itu dia ayat hafalan kita untuk bulan Oktober. Minggu depan abang tunggu ya, biar ditampilin semua anak-anak sekolah minggu yang lain juga menyaksikan teman-temannya yang pintar-pintar, yang jago-jago menghafal firman Tuhan. Oke? Oke Bang. Oke, lanjut. Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Sip, udah gak sabar nih Bang. Udah gak sabar. Iya, mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan mengangkat lagu pujian sebelum mendengar firman Tuhan. Judulnya Aku Ingin Mengikut Tuhan. Ayo Bah. Semuanya sih Kak berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan masih bisa mempersatukan kami dan mempersekutukan kami anak-anak sekolah minggu melalui ibadah pada hari ini. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami selama kami mendengar firman-Mu pada pagi ini, sehingga berbuah di dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini diangkat dari Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa-Ku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Kristus, nats kita pada hari ini mau memperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang telah menyelamatkan kita, yang telah bekerja di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, dan yang membawa kebenaran dan hidup kepada umat manusia. Melalui kehadiran Yesus, di sana Allah bekerja, karena Allah adalah Yesus yang menjadi manusia. Tidak bisa kita lepaskan atau tidak bisa lepas satu sama lain. Allah Bapa dengan Allah Anak yang menjadi manusia. Anak-anakku sekolah minggu, para murid Yesus banyak yang kurang mengenal tentang Yesus yang menjadi gurunya, yang mereka ikuti selama ini, bahkan yang mengajar mereka. Sehingga ada beberapa pertanyaan dari para murid Yesus selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Pertama dari Petrus yang menanyakan tentang kemana Yesus akan pergi. Karena Yesus mengatakan, saya akan pergi, saya akan meninggalkan kamu. Dan ini menjadi pertanyaan bagi Petrus. Dan juga Thomas bertanya tentang jalan menuju tempat kepergian Yesus. Dia mau menanyakan dari mana jalannya, seolah-olah ada suatu jalan tertentu yang dipahami para murid yang akan dilewati oleh Yesus untuk pergi dari tengah-tengah mereka. Dan juga ada pertanyaan Filipus tentang Bapa yang selalu dikatakan Yesus bahwa Bapa lah yang menyuruh dia. Dan ada lagi yaitu Judas yang bukan Iskariot bertanya tentang alasan Yesus menyatakan diri kepada mereka, bukan kepada dunia, tentang kedatangan Yesus di dunia ini. Anak-anakku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membahas lebih dalam hanya ayat 6 untuk minggu atau untuk ibadah kita pada hari ini. Di sana Yesus mengatakan, akulah. Perkataan akulah itu menunjukkan kepribadian Yesus yang datang ke dunia ini. Dia sebagai Allah
Dia sebagai manusia, dia sebagai juru selamat, atau dia menjadi penyelamat bagi umat manusia dari kematian dan dosa-dosanya. Pribadi Yesus, itulah yang mau ditunjukkan Yesus dalam tugas pelayanannya selama di dunia ini. Kata akulah dihubungkan dengan kata jalan. Yesus mau mendeklarasikan atau mau menyatakan bahwa satu-satunya jalan supaya kita sampai ke kehidupan yang kekal adalah Yesus sendiri. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada orang yang lain yang bisa menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Satu-satunya jalan adalah Yesus. Inilah menjadi panggilan bagi anak-anak. Jangan percaya yang lain yang menyatakan jalan ke surga, menyatakan jalan ke keselamatan. Harus kita yakini dan percayai, hanya Yesuslah jalan keselamatan yang harus kita percayai. Dan pernyataan kedua yang kita lihat dari ayat 6, Yesus menyatakan bahwa dialah kebenaran dengan mengatakan, akulah kebenaran. Kebenaran yang berarti yang layak dipercaya, yang layak diikuti, yang layak untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita sampai kita menerima kehidupan yang kekal. Kebenaran yang ditunjukkan Yesus, yaitu kebenaran dari kehidupan keberdosaan kita, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan selama ini. Tetapi dengan hadirnya Yesus, dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat, dialah yang membenarkan kita dari semua kesalahan-kesalahan kita. Dialah yang membenarkan kita dari kekurangan-kekurangan kita, kekurangan-kekurangan anak-anak sekolah minggu. Dia membenarkan kita di hadapan Allah. Yang sebenarnya kita tidak mampu untuk berdiri dan untuk menghadap Allah karena kejahatan kita. Tetapi dengan kebenaran atau dengan dibenarkan oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia, di sanalah kita bisa diperdamaikan, bisa dipertemukan, bisa menghadap Allah di dalam kehidupan kita, dan bisa kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, anak-anak sekolah minggu, Yesus menunjukkan dengan mengatakan bahwa dialah hidup. Memang ini agak sulit diterima anak-anak dengan mengatakan bahwa sebenarnya kita telah mati karena dosa dan kejahatan kita. Itu bisa kita pahami dalam perbuatan kita di hadapan Tuhan. Karena dosa dan kesalahan kita sama seperti Adam dan Hawa, sama seperti manusia pertama yang jatuh dalam dosa, mereka telah diusir dari Taman Eden. Mereka telah diusir dari hadapan Allah. Siapa yang diusir dari hadapan Allah karena kejahatan, karena dosa-dosanya, tentu dia telah mati. Manusia pertama telah mati, dan semua kita telah mati karena kita telah mewarisi dosa dan kematian itu dari manusia pertama. Tetapi Allah mengasihi kita. Allah mengasihi umat manusia. Dia datang membawa kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dia yang menanggung segala dosa, dia yang menanggung segala kejahatan kita sehingga kita hidup. Anak-anakku sekolah minggu, kita harus meyakini dan percaya bahwa kehidupan kita, kehidupan manusia adalah anugerah Allah melalui Yesus yang rela mati demi dosa-dosa kita, demi kejahatan kita. Dia rela menderita
karena dosa dan kejahatan kita, supaya kita selamat, supaya kita hidup. Itulah tugas, itulah pekerjaan Yesus yang telah datang ke dunia ini. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Yesus, dengan ketiga perkataan yang ditunjukkan Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup, inilah jaminan bagi kita anak-anakku, bahwa kita akan berjalan di dalam Yesus, akan hidup di dalam Yesus, akan dibenarkan di dalam Yesus, sehingga kita menerima kehidupan yang kekal, sehingga kita menerima kedamaian yang diperdamaikan dengan Allah, sehingga dosa dan kejahatan tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anakku, sehingga kita dimenangkan dari segala dosa dan kejahatan. Kita dimenangkan dari kematian kekal ke kehidupan yang baru, ke kehidupan yang dianugerahkan Yesus kepada kita. Tentu melalui nats ini kita dipanggil, anak-anakku dipanggil, supaya semakin percaya kepada Yesus yang datang menjadi manusia. Anak-anakku sekolah minggu, tentu kita berharap bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal, bahwa kita akan memiliki kebenaran yang telah dibawa Yesus di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah kepada Yesus yang telah datang menjadi manusia. Mungkin anak-anakku banyak tawaran-tawaran yang menyatakan di dunia ini bahwa dia akan menjadi jalan untuk keselamatan, yang menyatakan bahwa dia adalah pembawa kebenaran, bahwa dia akan membawa kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Itu semua harus kita singkirkan dari kehidupan kita, karena hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup bagi orang percaya, bagi orang yang telah diselamatkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak sekolah minggu, orang yang telah percaya bahwa Yesus adalah jalan, tentu dia akan berjalan di jalan Yesus kemanapun dia melangkah. Dia akan berjalan di jalan Yesus di dalam menapaki segala kehidupan di dunia ini. Inilah yang akan kita ikuti sejak kecil, setelah remaja, setelah dewasa, bahkan setelah orang tua, harus berjalan di jalan Yesus. Dan orang yang mempercayai Yesus sebagai kebenaran, yakinlah, datanglah kepada Yesus dalam segala kelemahan dan dalam segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Kita akan dibenarkan. Dan hiduplah di dalam kebenaran Yesus. Berbuatlah dengan benar di dalam segala kehidupan kita. Berbuatlah dengan yang terbaik di dalam kehidupan sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, sebagai orang yang telah menerima kebenaran itu sendiri. Tetap dia sebagai orang yang benar dan membawa kebenaran di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Dan orang yang telah menerima kehidupan dari Yesus, dari Allah, dia akan juga membawa hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang membawa hidup berarti dia akan membawa firman Tuhan. Dia akan membawa kehidupan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Di sana dia akan menumbuhkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Berbuatlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Di sanalah akan menjadi benih-benih kehidupan di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan manusia. Untuk itu anak-anakku, percayalah dan yakinlah, Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita. Yesuslah satu-satunya menjadi kebenaran dan hidup bagi semua umat manusia, sehingga dia menerima kehidupan yang kekal. Yesuslah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara hidup kita, dan yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup bagi kami untuk menerima kehidupan yang kekal dan juga untuk mengenal Allah Bapa yang telah menciptakan kami dan yang telah memelihara kami. Bapa di surga, Engkaulah yang selalu memelihara dan melindungi anak-anak kami sekolah minggu, memberkati mereka di dalam segala pekerjaan mereka, memberkati mereka di dalam mengikut Engkau yang sebagai jalan, kebenaran dan hidup, sehingga mereka selalu di dalam sukacita, di dalam firman, di dalam sukacita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tolong dan kuatkan mereka di dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih melanda dunia dan bangsa kami. Tolong dan kuatkan mereka sehingga mereka tidak terpapar wabah virus corona, tetapi mereka tetap sehat dan bisa belajar dan bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kuatkan juga orang tua di dalam merawat, membimbing dan mengajar anak-anaknya. Secara khusus orang tua yang membina anak-anaknya di dalam firman, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih buat pendeta yang udah menyampaikan firman Tuhan. Buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan tadi, harus kita lakukan, jangan hanya didengar saja. Betul Bang. Karena kita anak Allah, maka kita harus melakukan semua perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Oke Kak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti bisa disampaikan sama orang tuanya, untuk disampaikan ke gereja atau bisa ditransfer ke rekening yang ada di buku Warta Jemaat. Oke. Kita gereja ya Bang ya? Iya, ke gereja. Oke, kita nyanyi lagu, kali ini beda nih Kak. Kita nyanyinya harus lagu bahasa Indonesia dan lagu bahasa Batak. Wah, komplit ya Bang ya? Komplit. Karena kita orang Batak. Oke, Ya. kita nyanyi lagu Tuhan Betapa Banyaknya dan Godang Nih Pasu-Pasui. Amin. Yuk Bang. Anak-anakku, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai nih Kak. Cuman ini awal bulan. Biasanya ada apa ya Kak ya? Ada yang ulang tahun, Bang. Oh iya, kita pernah ulang tahun. Ulang tahunnya untuk bulan September. Ayo adik-adik, siapa yang ulang tahun bulan September? Ada tuh Bang yang bilang saya tuh Bang. Wah, pasti nanti ada namanya ya. Kita ucapin selamat ulang tahun dulu ya Bang ya. Yuk Bang Anto, kita ucapin selamat ulang tahun.
ulang tahun Bang Sam, Kak Ade, Bang Evan, Bang Anto, dan semua guru sekolah minggu serta sesi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, tambah besar dan tambah pintar. Satu lagi Bang, tambah taat sama mama dan papa, dan terlebih terhadap Tuhan Yesus. Oke, selamat ulang tahun. Kita ketemu di minggu depan, tapi adik-adik harus selalu menjaga kesehatan, apalagi kondisi yang kayak gini. Iya benar Bang. Ada tuh slogan baru-baru ini Kak, yang 3M itu tuh. Apa tuh Bang? Mengubur? Bukan? Bukan. Oh, apa lagi tuh? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kurang lebih ya 1 meter seperti kata abang ini sekarang. Oh gitu ya Bang, supaya terhindar dari Virus apapun, bukan hanya corona, virus lain juga bisa jadi. Siapa tahu ada yang batuk juga jadi nggak kena ya Bang ya. Coba Bang diulang lagi Bang 3M-nya. 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Siap. Oke, sampai ketemu adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Dadah semuanya, Tuhan berkati.